Bukan Bismillahirrahmanirrahim, tapi ha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ra itu jangan sampai getarannya terlalu banyak, ditahan. R-nya itu ada ya, getaran tapi tidak terlalu. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bacaan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini ada imam yang membaca begini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diputus itu tidak boleh. Jadi tetap seperti air mengalir gitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wanda. Kalau tidak kuat ya diputus ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, yang di belakang ini yang banyak kurang pas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Dan jangan sampai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi ditekan waladdallin. 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 Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adik? Itu dibiasakan. Amin. Ya, jadi bersama. Jadi kalau kita baca imam baca Al-Fatihah, kemudian kita sebagai makmum ya baca dengan bersama. Nah, orang yang membaca amin dengan bareng itu malaikat mendoakan kita. Itu yang kelima ya.
Yang keenam, orang yang tetap duduk dan berzikir setelah selesai sholat. Ya. Di sini saya lihat sudah sesuai ya. Kadang-kadang ada Pak begini ya. Setelah sholat selesai, ya, salam, balik kanan Pak. Ya, pulang. Kecuali kebelet ya, itu enak. Persoalan ini yang artinya yang normal saja ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kegiatan lain kecuali melanjutkan zikir kepada Allah. Zikirnya kan sudah kita pelajari dan sudah kita praktekkan di dalam kehidupan. Sholat yang kita lakukan apa? 5 menit sudah. Ya itu minimal ya, minimalis. Zikir. Jadi yang kalau kita punya umur 60, kira-kira waktu yang kita gunakan untuk sholat zikir itu kira-kira berapa tahun? Kira-kira 1 tahun. Hah? Kakean? Banyak tidurnya apa banyak zikirnya? Ya. Tidur saja diatur 8 jam. Ya. Bekerja 8 jam. Sholat saja Masya Allah ya. Ya memang kita ini hidup itu pilihan Pak ya. Pilihan. Mau sholat silahkan, tidak silahkan. Mau jamaah silahkan. Mau apa? Korban sakiran seneng bersyukur pada Allah atau kafir, Allah itu silahkan itu. Tapi nanti risikonya apa? Pasti orang itu akan mati. Nah, setelah mati nanti kan ada perjalanan hidup yang masih panjang. Nah, nanti jasad kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Mulai dari panca indera, ya, kaki, tangan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi Masya Allah ya, jadi kita bersyukur pada Allah lah. Kita itu diberikan taufik ya oleh Allah sehingga kita itu apa yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah. Nyatanya kita ini sudah istiqomah kita ini, alhamdulillah. Istiqomah itu bukan suatu hal yang mudah, ya. Berat, ya. berat betul. Coba di antara sekian yang sekitar banyak rumah, kita ini sudah termasuk orang pilihan, bisa sholat berjamaah. Kita ini sebenarnya kalau kita pikir Pak ya, kita pikir hidup ini hanya menunggu 2 waktu Pak ya. Kita hidup ini loh hanya menunggu 2 waktu, waktu sholat dan waktu mati Pak ya toh. Coba nanti setelah ini nanti kita menunggu waktu apa? Waktu zuhur ya toh. Nah, setelah itu nanti ada waktu asar, nanti nunggu waktu maghrib, nunggu waktu isya, nunggu waktu subuh, terus begitu. Yang kita tunggu cuma itu. Kenapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, kita ini memang dibuat potongan-potongan ibadah kita ini ya. Sampai struktur badan kita itu, kaki kita bisa berdiri dengan tegak sama, itu memang seperti itu. Jadi 2 pilihan itu ya, ya. Menunggu waktu ada azan. Nah, kalau bagi kita
mendengar azan ini ada suatu rahmat ya, suatu hal yang ada korelasi antara iman kita ya, dengan Allah. Artinya apa? Allah memanggil, nah, kita ada connect, berangkat ke musola atau ke masjid untuk melakukan sholat. Jadi kita itu hanya 2 waktu ini, yaitu waktu sholat dan waktu apa? Yang kedua ini disolatkan. Ya, kapan kita disolatkan? Tidak tahu juga ya. Masya Allah, hanya 2 waktu ini. Kadang-kadang kita ini bulan Sya'ban ya. Apa jaminan bahwa kita ini Ramadan itu, bahwa jaminan bahwa kita itu nanti ketemu dengan Ramadan? Hah? Tidak jaminan juga. Teman saya itu sudah ya doa Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna. 1 hari sebelum Ramadan sudah dijemput Pak Dai. Karena namanya orang Islam yang sudah mesti keinginan itu mudah-mudahan saya sampai ke bulan Ramadan, mudah-mudahan sampai ke bulan Ramadan. Nggak sakit Pak. Ya artinya sakit sudah bawaan, tahu-tahu tiba-tiba meninggal. Ya ada berita, Masya Allah, innalillah ya. Mau kemana lagi? Memang itu sudah kematian, sudah waktunya lah. Jadi kita ini Masya Allah masih diberikan sisa hidup ini untuk bisa menikmati sisa hidup untuk beribadah kepada Allah. Jadi sampai ini kan setiap rutin ini kita ini setiap Sabtu itu ya. Ya, mulai minggu pertama 2, 3, 4 dan 5 mungkin ya. Sudah istiqomah kita ini. Malaikat rahmat selalu mendoakan pada kita. Ya. Berikutnya ini sampai kan ya, suruh kan, apalagi sampai suruh ya. Nomor 7, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia. Nah ini ya, orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia. Saudara kita punya utang banyak itu. Ya, kita satu saat eling karo ingat dengan saudaranya, kita doakan ya Allah, mudah-mudahan saudara saya ini diberikan solusi, bisa nyaur utang. Itu doa. Ada teman kita mau umroh, pas kita tidak diundang, ya, nggak diundang, tak dengar gitu. Apa yang kena kita di hati kita, ya Allah, mudah-mudahan teman saya yang mau berangkat menuju Mekah Madinah umroh ya sehat, aman. Sebab ada yang sehat selamat tapi tidak aman barangnya Pak, ya toh. Air Zam-Zam, air Zam-Zam ketinggalan. Padahal air Zam-Zam itu merupakan air yang istimewa loh. Tahu-tahu kok atau mungkin barang kita ketinggalan itu. Yang kita doakan, walaupun bukan pakai bahasa Arab ya, pakai bahasa. Kalau datang dengan kita dengan ikut senang gembira datang. Jadi kalau kita susah ya ikut susah, namanya kita itu keluarga la ilaha illallah kan kita ini ya. Keluarga la ilaha illallah. Ya mestilah kita kalau kena musibah teman kita ya kita ikut bela sungkawa dan sebagainya. Susah juga. Nah, ini hal-hal yang bukan sepele ini, barang yang melakukan satu amalan kita mendoakan tapi besar pahalanya dan kita didoakan oleh
Kemudian yang kedelapan, orang yang berinfak, ya. Orang yang suka infak, sedekah, apalagi sedekah subuh ya, apa namanya, apalagi hari Jumat, ya. Itu Masya Allah, ya. Baik kelihatan maupun tidak, orang sedekah itu yang memang yang baik itu kan ada ya sedekah yang ditampakkan, ada yang memang harus dirahasiakan. Yang penting kepada niat, kembali pada niat kita, ya. Pada niat kita. Nomor 9, orang yang sedang sahur, ya, pada waktu kita sahur, puasa wajib apapun puasa sunnah, pada saat sahur itu, ya, ya. Kenapa? Karena orang-orang sahur itu adalah orang-orang yang mau melakukan amalan yang baik. Di dalamnya itu ada istighfar, ya. Kita banyak istighfar, kita doa. Jadi orang yang sedang sahur itu, Masya Allah, kita didoakan oleh malaikat Allah. Kita kan sering sholat puasa sunnah. Kemudian yang 10 ada orang yang sedang menjenguk saudaranya yang sedang sakit, ya, baik itu di rumah sakit maupun di rumah si kena musibah. Ini sudah menjadi kebiasaan kita untuk bermasyarakat. Oh, si fulan sakit, ayo bareng-bareng aja. Biasa kan kita bareng-bareng menjenguk, ya. Kalaupun kita ini tidak bisa menjenguk, tahu, doakan saudara kita. Seperti Ustaz sama Pak Nufali, ya, Bu Nufali ini, dan mungkin yang lain banyak kena ujian-ujian hidup seperti ini. Jadi orang yang kena musibah siapa saja, ya, dosa-dosa kita akan rontok, ya, akan dihapus oleh Allah karena kena musibah sakit itu, ya. Tapi ya kita ya tidak minta sakit, ya, tetap kita itu berusaha bagaimana kita di dalam kondisi sehat. Ini kita sakit, ya, itu ujian kita. Seperti hari itu kan setiap hari di Elizabeth, ya, ini amalan-amalan yang, ya, sangat baik dalam kemasyarakat kita, hidup di masyarakat kita itu harus kita berbuat seperti itu. Insya Allah akan menjadi amalan sholihan, ahsanu amalan, ya, ahsanu. Kemudian yang terakhir, orang yang mencari ilmu atau memberi ilmu kepada orang lain, ya, ya seperti inilah. Kun aliman, jadilah orang yang alim, yang tahu tentang ilmu agama, atau muta'aliman. Jadi seperti saya ini muta'alim, ya, ya, tentunya saya sehari ini punya ilmu sedikit, tapi kita punya ghirah untuk semangat memberi ilmu kepada yang lain, sehingga kita ini akan tahu tentang hukum-hukum agama itu, halal, haram, sunnah, mubah, itu tahu karena kita itu ngaji, ya. Di sini banyak, ya, kita serap ilmu dari Riyadhus Shalihin atau kitab-kitab yang lain, ya, ya, namanya kita kajian, ya, memang tidak akan habis-habis, ya, ilmu itu. Kun aliman, jadi orang yang berilmu, au muta'aliman, orang yang mencari ilmu, au mustami'an, atau orang yang mendengarkan. Kan kalau nasi ngantuk kan,
Ini mendengarkan semua karena al-muhibban atau orang yang cinta terhadap ilmu, ya. Walaupun di belakang tuh menyiapkan air, itu termasuk muhibban. Coba contoh bahwa sampai kita datang sini sampai akhir tidak ada yang pulang, kecuali kalau hal-hal yang darurat pulang tidak ada masalah. Tapi alhamdulillah ini adalah merupakan hal yang sangat istimewa sekali. Jadi orang yang memberikan ilmu kepada orang lain sehingga ilmu itu akan bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi ternyata yang mendoakan itu bukan hanya malaikat, burung-burung, ikan-ikan yang ada di laut saja mendoakan kita bagi orang-orang yang melakukan amalan-amalan seperti ini. Masya Allah. Oleh karena itu mari kita lakukan ahsanu amala ini. Lebih-lebih nanti kita menjelang bulan Ramadan, tentunya kita akan melakukan satu amalan-amalan yang sangat baik yang kita tunggu bulan Ramadan ini, karena bulan Ramadan adalah Syahrul Qur'an. Ya, tentunya sebelum datang bulan Al-Quran bulan Ramadan, kita sudah menyiapkan diri membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran dan sebagainya. Itulah ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang di belakang. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sebagai tambahan ilmu yang mungkin bisa kita lakukan, baik yang kaitannya dengan hablum minallah maupun hablum minannas. Mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan kembali di lain acara, lain waktu, ya, bulan depan mudah-mudahan. Saya akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.